Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walau di siang hari yang panas. Ngantuk, Angga? Lumayan. Baik, sebelum kita awali pembelajaran seperti biasa, tolong dirapikan pakaiannya, tempatnya. Yang di bawahnya masih ada sampah, sepatu-sepatunya pakai. Sablin sudah rapi? Sudah, Pak. Oke. Hidungnya dikondisikan. Baik, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dalam menerima ilmu pada siang hari ini. Amin. Dan kita diberikan kemampuan untuk menjalankannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita awali dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang tidak hadir? Ada, siapa? Ahmad Faik. Kok sama Amel? Lakonnya kok Faik terus gak masuk ini? Kemana ini? Amel, kemana? Amel? Kemana Amel? Sakit juga. Baik, mudah-mudahan kita doakan teman kalian yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa bergabung dengan kita kembali. Yang sehat, mudah-mudahan tetap sehat selalu sampai akhir pembelajaran pada tahun ini. Kemarin kita belajar apa? Cinta tanah air. Belajar cinta tanah air. Apa? Cinta tanah air apa? Cinta tanah air, perasaan bangga terhadap bangsa Indonesia. Bangga menggunakan budaya sendiri. Bangga terhadap bangsa Indonesia. Moderasi beragama? Apa? Arya? Moderasi beragama adalah cara pandang yang toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Oh. Contohnya seperti menghargai perbedaan agama lain pada saat beribadah. Oke. Sebenarnya kita memang satu. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun profesi kita, sebenarnya kita itu sama. Kita dilahirkan dari kakek moyang yang sama, kita dilahirkan sebagai manusia yang sama tanpa adanya perbedaan sebenarnya. Yang membedakan kita itu adalah sekedar ketakwaan kita. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang peran organisasi Islam di Indonesia. Silakan dibuka bukunya. Peran organisasi Islam di Indonesia. Oke, kita akan fokuskan pada model dakwah organisasi Islam di Indonesia. Karena kita tahu setiap organisasi itu pasti punya cara masing-masing. Ekstra yang ada di sekolah kita, pramuka itu mempunyai cara masing-masing untuk menanamkan kedisiplinan. Begitu juga paskibraka juga mempunyai cara untuk menanamkan kedisiplinan yang berbeda. Maka sama seperti itu juga organisasi itu mempunyai cara masing-masing untuk menyebarkan agamanya. Nah, pentingnya organisasi itu adalah untuk menyatukan visi, menyatukan misi agar apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud dengan sempurna. Ada satu hadis yang mengatakan kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Mohon maaf kalau kalian melihat di YouTube, di media sosial itu kan ada film mafia. Nah, mafia itu kan terstruktur. Ada bosnya, big boss, kemudian ada anak buahnya. Seperti perusahaan, ada manajernya, nanti punya anak buah. Itu sudah terorganisir. Tapi ya jamaah tahlil, kan nggak terorganisir kan? Maka sebenarnya sekecil apapun perkumpulan kita itu harus kita organisir agar tidak terkalahkan dengan kejahatan yang sudah terstruktur dengan rapi. Baik, paham sampai situ? Silakan dipelajari sebentar. Nanti akan kita bentuk pasangan-pasangan untuk mengerjakan tugas. Silakan dipelajari sebentar. Dari LKPD yang sudah dibagi, silakan dicari, disesuaikan dengan yang ada di modul.
atau nanti seperti yang di PPT yang saya tunjukkan tadi, linknya sudah saya berikan ketua kelas, silakan dibagi di grup masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. 1, apa saja organisasi Islam yang ada di Indonesia? Minimal 4 menyebutkannya, minimal 4. Yang kedua, apa ciri khas model dakwah NU dan Muhammadiyah? Karena 2 organisasi ini 2 organisasi besar. Yang ketiga adalah apa perbedaan mendasar antara model dakwah NU dan Muhammadiyah. 3 hal ini baik tidak perlu dibagi kelompok besar, cukup 2 anak saja. Silakan berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan. Ya cukup hadapan-hadapan saja, nggak perlu sampai di depan matanya ini, tidak perlu. Sudah? Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang 3 hal tadi. Mulai dari sekarang. Baik, cukup. Silakan 1 atau 2 anak mempresentasikan dari hasil diskusinya. Nanti tolong yang lain diperhatikan. Saya mewakili dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbedaan ciri khas cara dakwah Muhammadiyah dan NU. Yang pertama, Muhammadiyah yaitu bersemangat dalam pemurnian Islam, inovatif di bidang pendidikan, tidak mengikuti mazhab, berjuang di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk yang NU, toleran terhadap tradisi lokal, mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab lainnya. Menekankan pendidikan tradisional yaitu pesantren, dan yang terakhir praktek tasawuf dan tarekat. Baik, terima kasih Nabila. Ada yang mau nama kami? Nama? Oh, tanya, silakan tanya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mewakili kelompok saya izin bertanya, mengapa Muhammadiyah lebih dikenal dengan lembaga pendidikan modern? Oke, langsung dijawab singkat, padat, jelas. Izin menjawab pertanyaan dari Ayla, yaitu karena telah melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam. Pembaruan ini dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kasih. Baik, saya kira sudah cukup jelas jawabannya. Ada yang tanya lagi? Oh, cukup. Oke, mau menyimpulkan? Ada? Oke, siapa dulu? Maya dulu atau Fitri dulu? Oke, Fitri dulu, nanti langsung geser sini. Oke. Izin menyampaikan kesimpulan teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kedua organisasi ini memiliki tujuan sama, yaitu memperkuat ajaran Islam dan membangun masyarakat. Walaupun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya berperan besar dalam pembangunan pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Terima kasih. Izin menambahkan kesimpulan yang kita bahas pada hari ini, adanya organisasi Islam di Indonesia untuk menyamakan suatu misi agar cita-cita terwujud. Sedangkan tujuannya yaitu untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa sebagai aspirasi masyarakat dan menjadi mitra strategis pemerintah. Contohnya organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam, Persatuan Islam, dan banyak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sebelumnya untuk kalian semuanya. Pada intinya adalah kita semuanya mempunyai niatan, mempunyai ketekatan untuk berdakwah mengembangkan agama kita. Itu satu. Yang kedua, kita sama-sama mempunyai keinginan menjaga keutuhan negara kita. Ketiga, kita sama-sama pengen negara kita menjadi negara yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu. Kemudian kita tidak rela ketika ada orang yang mengoyak-ngoyak persatuan kita. Dan semuanya rata-rata dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia itu mempunyai visi, misi, tujuan yang sama. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia, sebagai pelajar, tidak perlu mempertentangkan sesuatu hal yang berbeda.
Misalnya yang satu kunut, yang satu ndak, yang satu dzikir, yang satu ndak perlu seperti itu. Kita punya cara masing-masing. Kita bersama-sama, oke? Toh Tuhannya sama, toh nabinya juga sama, Al-Qur'annya juga sama, tujuannya juga sama-sama pengen ke surga, ya kan? Di negeri kita presidennya sama, wakilnya yo sama, menterinya juga sama. Maka kita semuanya adalah satu dan kita semuanya mempunyai organisasi masing-masing. Silakan diikuti. Yang penting beberapa hal tadi tetap kita jaga. Itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi orang-orang yang membangkitkan semangat untuk berjuang melalui organisasi kita masing-masing. Kita bisa menjadi orang yang menjadi pemersatu bangsa kita. Nah, akhirnya kelak kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.